Ya, Fatifillah, ada terdengar suaranya? Ada. Ada. Ini kayaknya suaranya kecil ya, tunggu dulu. Baik, bisa dimulai. Nah, ini udah banyak ya sahabat OAG yang sudah bergabung di komunitas di acara kita pada malam hari ini ya. Di otak anak gadis pada hari ini. Ini kita pada malam hari ini meskipun malam ya kita bincang-bincang santuy ya. Oke, boleh ya sebelum dimulai acara kita silahkan ya adik-adik Uni Sadonyo yang tutup kamera silahkan dibuka kameranya biar kakak atau Uni lebih semangat lagi nih. Nah, untuk buka acaranya. Nah, sebelum dimulai silahkan buka kameranya dulu, open kamera biar kita mengenal satu sama lain. Apalagi nih adik-adik maba ya. Nah, ini nggak tahu nih kayak gimana rupanya gitu. Masya Allah nih glowing semua ya. Aduh. Ya, gimana adik-adik? Udah siap kita mulai acara kita pada malam hari ini? Halo, udah siap? Gimana nih? Ya, oke. Kalau udah siap, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat banget ya adik Uni Sadonyo yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya kita dipertemukan di Zoom hari ini meskipun kita beda-beda daerah ya dan juga beda fakultas tapi kita dipertemukan dalam forum yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, sebelumnya puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kasih sayangnya Allah memudahkan kita pada hari ini ya. Allah berikan kelancaran jaringan adik-adik Sadonyo untuk bisa bergabung dalam acara pada malam hari ini. Masya Allah, itu salah satu yang keberkahan yang Allah berikan. Dan juga Allah berikan kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan waktu luangnya Allah berikan untuk mengisi hal-hal yang positif. Nah, seperti pada acara pada malam hari ini. Dan juga salat dengan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menutup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan di surga bersama Rasulullah. Amin amin ya robbal alamin. Oke semuanya, ya sahabat Otak Anak Gadis. Nah, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiranku, badanku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Allahu Akbar. Baru satu terdengar suaranya ya. Ini banyak gabung ya. Jadi kakak pengen semuanya itu apa ya menggetarkan ya room Zoom kita pada malam hari ini. Jadi semuanya harus ikut ya menyatakan semangatnya. Nanti kalau kakak tanyakan apa kabarnya nanti dijawab apa? Alhamdulillah luar biasa. Apa Fatifillah? Nah, mana nih penelitiannya nih gimana biasanya? Nah, ini katanya lagi sekali lagi. Gimana kabarnya sahabat OAG? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiranku, badanku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Allahu Akbar. Oke, udah paham semua? Yel-yel kita? Oke, dicoba sekali lagi. Apa kabar sahabat OAG? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiranku, badanku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Allahu Akbar. Insya Allah itu ya untuk penyemangat sahabat OAG semuanya, adik-adik Unisani dimanapun berada hariko. Nah ini juga nih yel-yel khusus dari OAG. Nanti dibilang otak anak gadis. Apa slogannya? Ota bukan sembarang ota, ota untuk mencari nanbana. Allahu Akbar. Mantap. Coba sekali lagi. Otak anak gadis
Otak Ota bukan sembarang otak. Ota untuk mencari dan bana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, benar ya. Jadi kita pada malam hari ini ota bukan sembarang ota, tapi ota mencari nan bana. Nah ini luar biasa nih. Pada hari ini kita ketemu sama adik-adik maba yang memang yang sedang semangat ini ingin menjadi apa ya, udah jadi mahasiswa ya, tapi belum kuliah lagi, belum memulai kuliahnya. Nah nanti ya pada hari ini kita akan yang membahas terkait gimana sih belajar jadi mahasiswa. Ya, ada yang nggak sabar mau jadi mahasiswa pada hari ini? Atau mau datang belajar ke kampus? Ada yang nggak sabar? Gimana? Adik-adik baru? Nggak sabar, Kak. Nggak sabar, Kak. Adik-adik barunya pada malu-malu ya, nutup-nutup kamera gitu. Nanti kalau ketemu sama seniornya, awas loh nggak kenal. Ini kesempatan nih, bisa kenalan langsung sama Kak Nia Feby Syah Putri ya. Nah ini anak FVP. Nah ini Fakultas Pariwisata dan Perhotelan ya, kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah berarti benar ya. ya bener Kak. Benar. Nah ini kenalkan ya adik-adik semuanya. Nah nanti kalau adik-adik malu-malu nutup-nutup kamera, nanti nggak nampak nih wajah kakak yang unyu-unyu ini gitu. Nah nanti mana tahu di ospek nanti ya kak. Nggak bercanda. Nah, oke, sahabat semuanya. Nah, ini sebelum kita mulai acara kita, acara ya yang luar biasa pada hari ini yang temanya itu belajar jadi mahasiswa. Nah, ini kita buka dulu ya agar acara kita ini berkah dan juga lancar sampai akhir. Nah, kita buka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Uhtina Osami. Nah, kepada Osami dipersilakan. Jazakillah khairan kepada Kak Watriani yang sudah mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Ar-Ra'du ayat 11, Surah At-Taubah ayat 71. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi manusia,
Ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nah itulah pembacaan ya ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ukti Osami tadi. Nah, semoga Ukti Osami membaca mendapat pahala dan juga kita juga ya mendapatkan pahala juga di sisi Allah hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, adik-adik semua. Nah, ini tadi udah juga disapa juga udah. Nah, ini kita udah mulai nih masuk ke tahap berikutnya. Nah, ini kita belajar jadi mahasiswa. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, nah ini kakak mau nyapa-nyapa dulu nih, biar terjadi keakraban sesama ya anak UNP. Ya. Nah, ini kakak mau nyapa-nyapa sebentar ya. Nah, ini ada Ukti Nur Nur Ainun ya. Nah, oke, halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, calon mahasiswa UNP Fakultas Pariwisata Tata Boga. Terima kasih. Anak Tata Boga, calon atau udah jadi mahasiswa sebenarnya deh? Udah Udah, lulus ya? udah Nah, lulus, Kak. tinggal kuliah lagi ya, itu udah jadi mahasiswa sebenarnya, tapi belum lagi action ya, jadi itu belajarnya gitu. Oke, itu dari Ainun itu sendiri. Siapa lagi ya? Di sini ada Tifa Rihadatul Aisyah. Ya Allah. Silakan Dek, perkenalkan dirinya. Ini menambah keakraban ya dengan panitia dan juga kakak se-MC ya sekaligus pemateri pada malam hari ini. Silakan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya dan kakak, nama saya Tifari Hadatul Aisyah, asalnya dari Sudirman saya. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Agama Islam. Oh, tapi di kakak agak kecil ya, suaranya nggak kedengaran. Kedengaran kak? Nah, ada apa kedengaran? Kedengaran tapi agak kecil, Pak. Agak kecil ya. Boleh diulangi sedikit Dek? Ulang dari awal kak. Iya boleh. Perkenalkan, nama saya Tifari Hadatul Aisyah, biasa dipanggil Tifa. Saya asalnya dari Dharma Raya, dari Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dari Fakultas FIS ya? Iya kak. Itu nunjuk tuh kakak seniornya tuh, Uswatun Hasanah. Halo Sama. satu Nana. Nah, itu dari Tifa. Di sini juga ada siapa lagi ya? Hanifah. Hanifah. Oke, Dek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanifah, berasal dari Kapur 9. Saya Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi. Oh, anak Geo ya. Jadi juga anak FIS ya. Ayo Iya. lambaikan tangannya mana anak FIS.
Oh iya, di sini juga ada Armalia sama Hanifah Rifkia ya. Nah, ini gimana adik-adiknya nih? Atau terkendala buka kameranya atau gimana? Nah, oke, kakak cuma nyapa-nyapa bagian yang buka kamera ya. Tapi diingatkan juga. Nah, ini nanti di akhir acara kita juga ada door prize nanti ya. Jadi untuk yang aktif ataupun yang nanti berkesempatan yang memang ya beruntung mendapatkan hadiahnya, maka dari sekarang adik-adik aktif ya kameranya dan juga nanti aktif untuk acara berikutnya. Nah, biar dapat door prize juga ya. Oke, semuanya. Nah, ini adik-adik udah memperkenalkan diri tadi juga. Nah, ini gilirannya kakak. Nah, nama kakak Watriani. Ya, Watriani Hawia Najwa. Nah, itu jurusan akuntansi. Nah, itu berseberangan dengan Fakultas Ilmu Sosial atau FIS. Nah, di situ ya. Jadi, kalau nanti adik-adik ketemu sama kakak, jangan itu ya, jangan cuek. Karena dia udah nampak nih wajahnya nih. Ini Tifa, ini Nur Ainun, ini ada Ratih juga, di sini ada Hanifah. Nah, jadi kita waktunya di sini ya adik-adik pada malam hari ini kita ngobrol atau bincang-bincang santuy temanya ya. Nah, ini kita belajar tentang menjadi mahasiswa. Jadi hari ini nggak usah tegang, nggak usah panik, nggak usah takut. Nah, ya, kita hari ini santuy aja. Nah, terkait dengan pembahasan materi yang sudah di-share ya sama penitia itu terkait dengan belajar menjadi mahasiswa. Nah, ini biar adik-adik bisa sukses dunia akhirat. Nah, makanya ya ikut acara ini sampai selesai. Nah, oke, udah siap? Oke, next. Nah, ini belajar jadi mahasiswa. Nah, berikutnya. Next. Nah, itu tentang mahasiswa. Ini udah jadi mahasiswa sebenarnya ya. Udah diterima semua jadi mahasiswa. Adik-adik. Udah? Nah, udah ada jurusannya gitu. Tuh tinggal belajar aja lagi, Kak. Nah, sebenarnya apa sih itu mahasiswa? Nah, selain ini udah dikasih clue ya. Tinggal dibaca lagi nih. Nah, ada yang bisa enggak memberikan pendapatnya pada malam hari ini apa sih mahasiswa itu menurut definisi adik-adik sendiri? Ya, silahkan. Nah, ini temanya kita hari ini kan bincang-bincang santuy. Nah, sebelum adik tahu ya apa ya, sebelum adik menjadi mahasiswa tentu adik harus paham dulu mahasiswa itu apa gitu. Nah, aktivitasnya ngapain. Nah, biar adik-adik menjalankan hari-harinya menyenangkan menjadi mahasiswa. Atau nggak jadi itu ya shock ya pas datang ke kampus itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini tujuannya kita ada di forum pada malam hari ini. Silakan ya diberikan kebebasan berpendapat pada malam hari ini ya. Mana nih yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan definisi mahasiswa menurut pendapat adik-adik sendiri? Oke, ada yang mau? Ya, jadi kita santuy sekarang ya. Jadi nggak usah takut, nggak dikasih nilai C atau D nanti ya. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ayo. Nah, di sini ada Hanifah. Hanifah mau memberikan pendapatnya, Dek? Nah, apa definisi menurut Hanifah mahasiswa itu sendiri? Mahasiswa adalah halo. Ada terdengar suara kakak? Dengar, Kak. Nah, ayo, gimana Hanifah? Nggak apa-apa, nggak salah pun nggak masalah sama kita. Kita hari ini bebas berpendapat. Jadi adik-adik bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, ini gambaran ya. Jadi kalau di kampus itu nanti kalau kita ditanya sama dosen nggak bisa kita bilang ya nggak tahu Pak, ya nggak paham Pak atau kayak gimana itu nggak bisa ya.
Tapi kalau dosen tuh pengennya kalau dia nanya, kita harus jawab itu menurut versi kita sendiri. Maka pada malam hari ini kita belajar menjadi mahasiswa, berarti kita belajar mengutarakan pendapat kita. Maka dari sekarang adik-adik untuk itu ya belajar untuk berbicara atau public speaking. Oke, disilakan kepada Hanifah. Baik, mahasiswa adalah seseorang yang sudah tamat SMA dan masuk dunia perkuliahan. Masya Allah, itu dek. Nah, kan bagus tuh. Jadi emang kayak gitu mahasiswa. Benar salah itu dosen tuh nggak penting. Yang penting itu ngomong ya, bicara ya. Jadi nggak masalah gitu. Yang penting mahasiswa itu berani. Nah, pantang mundur. Oke, itu dari Hanifah tadi ya mahasiswa ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan mahasiswa itu apa? Saya Kak, Siapa itu? Ainun nggak? Ainun, silakan Ainun. Masya Allah. Oke, mahasiswa itu adalah seorang pelajar atau sekumpulan pelajar yang jauh lebih kritis dalam menilai fenomena yang terjadi di lingkungan sosial. Begitu menurut saya, Kak. Terima kasih. Ini lebih lengkap lagi juga ya. Nah, ini luar biasa ya Gen Z hari ini ya. Itu berani menyampaikan pendapat dan pendapatnya tuh luar biasa brilian ya gitu. Bikin kita tuh ya semakin semangat pada malam hari ini ya. Ini udah Ainun udah, Hanifah udah. Nah, siapa lagi? Ada? Nah, apa nih kata penitia? Jadi adik-adik yang nggak ada kendala, silahkan buka atau open kamera. Nah, biar bisa kenalan dengan panitia dan juga teman-teman sejurusan ataupun se-BP ya. Nah, biar kita nanti tuh nggak itu yang nggak cuek ya, ataupun nggak tegur sapa satu sama lain. Padahal kita pernah dalam forum yang sama loh. Nah, apalagi di kampus nanti kita butuh banyaknya circle dan pertemanan tadi. Nah, itu dua tadi. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat terkait dengan mahasiswa itu sendiri? Apa definisinya? Oke. Nah, oke kalau nggak ada. Nah, itulah ya penjelasan dari adik-adik tadi ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada makna mahasiswa itu sendiri kan kata mahasiswa. Nah, ini berasal dari kata maha. Kalau menurut adik-adik, kalau maha itu apa? Berarti maha. Artinya paling, sangat, dan teramat. Sedangkan siswa itu artinya murid atau pelajar. Ini kalau kita gabungkan keduanya berarti secara logikanya sih gitu. Nah, kalau mahasiswa itu kan memang orang-orang yang paling terpelajar. Nah, ini kan bisa kita ambil dari sini. Ini orang yang paling terpelajar, orang yang sangat tinggi ilmunya tadi, atau teramat gitu, tinggi ilmunya. Atau yang dikatakan oleh Ainun tadi, orang yang peka dengan kondisi masyarakat. Nah, ini arti mahasiswa tadi ya, adik-adik semua. Jadi, kalau kita sudah mahasiswa, berarti kita orang yang paling terpelajar dan ilmunya tinggi, dan dia bermanfaat untuk masyarakat. Itulah mahasiswa tadi. Berarti udah paham ya terkait dengan definisi mahasiswa? Udah? Sudah, Kak. Masya Allah. Sudah bisa mengaplikasikannya ke tempat ya gitu. Bahwasanya mahasiswa itu memang orang yang pintar dan cerdas. Nah, dia yang kritis dan mau ya menyampaikan pendapatnya tadi gitu. Oke. Karena di sini azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu ya, adik-adik semuanya.
Oke, nah ini udah berakhir azannya ya. Kita lanjutkan lagi ya, sahabat OAG. Nah, gimana tadi terkait dengan definisi mahasiswa itu sendiri? Berarti udah paham ya semua. Nah, ini jadi nggak lagi shock ya nanti pas kuliah tiba-tiba ditanya sama dosennya. Nah, nih gimana nih pendapat kamu? Atau pas kuliah itu memang ujiannya itu banyak, apalagi anak FIS ya. Nah, kalau anak FIS itu sering ditanya sama dosennya terkait dengan analisis bagaimana mereka memandang masyarakat tadi gitu. Apalagi anak sosiologi, anak geografi, itu banyak nanti tuh bahas tentang masyarakat. Nah, nggak cuma itu ya, tapi semua jurusan pasti banyak juga disuruh untuk menganalisis. Maka mulai sekarang boleh adik-adik untuk belajar ya bagaimana untuk menganalisis atau memberikan pendapat tadi. Nah, itulah mahasiswa ya, orang yang terpelajar, yang paling terpelajar.
yang paling, yang teramat, yang sangat tinggi ilmunya tadi. Maka berbanggalah menjadi seorang mahasiswa. Nah, dan harusnya kita memang seperti itu, memiliki orang yang terpelajar tadi. Oke, next berikutnya. Oke, nah ini luar biasa nih. Sebelum adik-adik masuk ke jenjang kampus, nah sebelum mencicipi ya dunia perkuliahan, nah ini kita harus tahu dulu. Kan kita udah tahu tadi kan mahasiswa itu orang yang terpelajar, orang yang paling tinggi ilmunya. Nah, terus untuk apa sih ilmu yang tadi dipergunakan? Nah, apa sih fungsinya ilmu tadi gitu? Tuh kita harus tahu peran mahasiswa di tengah-tengah kehidupan, baik itu di kehidupan kampus ataupun di kehidupan luar kampus itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu pertama agen of change. Nah, ini peran mahasiswa sebagai agen of change. Nah, ayo. Ini kan kita bincang-bincang hangat ya. Jadi adik-adik boleh memberikan pendapatnya. Kita ini mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan. Nah, benarkah demikian? Nah, boleh adik-adik ditanya lagi. Oke, kakak sebagai sekaligus pemantik ya pada malam hari ini nih mau nanya-nanya ke adik-adik. Nah, ini ada Anna Zahra. Ada orangnya di sini? Anna Zahra. Halo, Assalamualaikum. Ya, ada Anna Zahra. Cek, cek, cek. Assalamualaikum. Oh, nggak jawab ya. Mungkin ada kendala jaringan. Nah, di sini juga ada Felina Malani. Halo, Assalamualaikum. Dek Felina. Ada orangnya di sini? Ayo, kalau nggak ada, boleh adik-adik yang open kamera, nah, berarti yang memang aktif ya dari tadi ya, yang memberikan pendapatnya terkait dengan mahasiswa itu, ya perannya apaan sih gitu. Nah, ngapain sih kita punya ilmu tadi, ilmu tinggi, orang yang ilmunya tinggi, ilmunya banyak tadi, apa perannya di tengah masyarakat? Katanya agent of change. Benarkah demikian? Kalau benar, nah peran perubahan seperti apa itu deh itu. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Nah, di sini yang open kamera. Nah, boleh nih ada dua adik-adik yang luar biasa nih, ha. Ada Dek Nur sama Dek Tifa. Boleh, Dek? Agen of change. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, menurut adik apa tuh? Sebagai agen perubahan. Nah, ini sebelum masuk kampus sudah tahu nih. Jadi kalau pas sudah di kampus dia udah tahu perannya ngapain di kampus itu. Apakah cuman kuliah doang atau apakah cuman ya kuliah tugas atau kuliah rapat gitu atau kuliah ngapain pergi nongki-nongki atau kayak gimana. Nah, sebelum itu, nah terlebih dahulu harus paham dulu peran mahasiswa itu ngapain di kampus. Nah, itu agent of change. Boleh yang pertama Tifa dulu deh. Halo? Kayak Tifanya nggak gerak ya. Jaringan deh. Jadi kita hari ini santuy ya. Jadi kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, menurut adik tuh pengen nggak sih adik menjadi orang-orang yang melakukan perubahan di tengah masyarakat? Gimana? Nah, juga kalau belum terdengar atau jelas suara kakak, nah ini beralih ke Dek Nur Ainun. Gimana Dek Ainun? Pengen nggak menjadi orang-orang yang melakukan perubahan di tengah masyarakat? Mungkin menurut saya, Kak, tentang agent of change itu adalah orang-orang yang membawa perubahan kepada masyarakat luas. Contohnya kayak misalnya perubahan-perubahan dalam hal ideologi, gitu. Ya Allah, udah ideologi aja nih.
Nah, ini luar biasa ya gitu. Nah, jadi agen perubahan. Nah, ini seorang mahasiswa dia itu sebagai penggerak perubahan. Nah, dia sebagai yang mengasah ya, sebagai seorang mahasiswa tadi dia mengasah ilmunya tadi, yang ilmunya itu dipergunakan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat. Berarti kalau agen of change berarti orang yang peka ya dengan kondisi masyarakat. Kalau ada dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang benar tadi, itu tentu dia akan melakukan perubahan di tengah masyarakat tadi. Atau dia melihat nih, bagaimana hari ini Indonesia banyak terjadinya korupsi, ya enggak? Banyak terjadi bencana, ataupun banyak terjadi kemiskinan, pengangguran. Nah, itu kan suatu masalah. Tentu mahasiswa tadi menginginkan perubahan. Maka itulah solusi adanya seorang mahasiswa tadi. Dia akan memikirkan gimana sih solusinya untuk masyarakat hari ini agar mereka tidak ya, terjerumus dengan hal-hal yang buruk tadi. Nah, itu peran seorang mahasiswa. Nah, berikutnya juga ada peran mahasiswa tadi. Yang kedua yaitu apa? Ya, sosial kontrol. Nah, di sini sosial kontrol tadi, ya itu adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kritikan, masukan, dan juga orang-orang yang memberikan itu ya saran tadi kepada pemerintah ya, ataupun ke tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi dia yang mengontrol yang terkait dengan kondisi masyarakat. Berarti sama juga ya tadi ya dengan agen of change tadi. Nah, tapi kalau sosial kontrol ini lebih kayak orang yang berada di garda terdepan untuk ya membela hak-hak masyarakat tadi. Nah, ketika terjadi kezoliman, itu dia yang paling garda terdepan untuk membela hak masyarakat. Itulah dikatakan mahasiswa sebagai ya sosial kontrol tadi. Nah, itu peran yang kedua sebagai seorang mahasiswa yang perlu adik-adik ketahui. Nah, jadi nanti jangan itu terkejut atau apa, karena di kampus tuh akan banyak bertemu dengan organisasi-organisasi yang itu mereka peduli dengan kondisi masyarakat ataupun kondisi umat. Oke, berikutnya itu ada yang ketiga, iron stock. Nah, ini iron stock ini adalah stok berarti stok baja ya. Stok yang memang orang yang tangguh ya. Atau stok ataupun persediaan yang memang atau ya kalau kita lihat hari ini ya gitu. Ya kalau di Indonesia itu kan dikatakan bonus demografi. Nah, jadi kalau kita lihat di kampus pun banyak mahasiswa yang kuliah juga ya, maka kita berharap dari sumber daya sumber daya manusia ya, yang tidak ada habis-habisnya. Orang yang tangguh, yang bisa menghadapi perkembangan zaman hari ini. Ya, kalau kita lihat perkembangan zaman hari ini kan luar biasa ya. Adik-adik Unisadonyo tuh luar biasa keras gitu. Maka ya seorang mahasiswa tadi adalah orang yang tangguh bisa menjawab tantangan zaman yang ada pada hari ini. Nah, itulah yang ketiga peran tadi. Ini kalau kita kaji lagi, kita gali lagi, masih banyak peran mahasiswa tadi yang strategis. Nah, salah satunya dari tiga ini yang perlu kita ketahui secara umum terlebih dahulu. Nah, gimana adik-adik sudah tergambar bagaimana kehidupan dunia kampus? Nah, katanya tadi kan mau belajar ya jadi mahasiswa. Ini nggak bisa lagi nih, adik-adik orangnya adalah aku insecure kah, atau aku ini orangnya pemalu kah, atau aku orangnya ini nggak bisa kak bergaul sama orang, ataupun orang aku nih apalah kak sebatas sarok kuaci kak gitu. Ya jangan kayak gitu, jangan minder ya. Ya sekecil apapun ya bentuk kita ataupun kayak gimana pun kondisi kita, kalau kita udah jadi mahasiswa, kita harus berkontribusi untuk membangun negeri kita ini agar menjadi negeri yang memang ya luar biasa terjadi perubahan tadi ya. Ya seperti yang dikatakan De Ainon tadi ya, melakukan perubahan di tengah masyarakat tadi. Nah, itu terkait dengan bagaimana fungsi atau peran mahasiswa tadi. Nah, makanya di sini ya kalau kita paham dari ketiga fungsi ini, maka ya kita menjadi mahasiswa yang berkarakter tadi. Maka ya di dalam kampus ya tentu orang-orang mengatakan kalau di kampus itu tempat orang mencari jati diri tadi. Nah, terbentuk karakter. Nah, karakter tadi memang didapat dari berbagai itu ya, berbagai pengalaman juga bisa, tapi yang paling banyak itu ya di dunia kampus ini. Kenapa? Karena banyaknya pemikiran-pemikiran ataupun apa yang kita dapatkan di kampus. Bisa dari pendidikan dari fakultas gitu, dari jurusan ataupun bisa dari organisasi dengan ataupun dari pengalaman-pengalaman hidup. Nah, salah satunya di kampus ini banyak adik-adik nanti akan bertemu dengan orang-orang baru dan pengalaman baru yang nantinya akan mempengaruhi karakter
adik-adik juga. Makanya ya hari ini kita bertemu. Nah, biar adik-adik bisa tahu karakter kayak gimana sih yang nanti akan dibentuk ke diri kita. Apakah menjadi orang yang pesimis ataukah menjadi orang yang apatis atau menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Atau dikatakan sebagai agen of change ataupun social control tadi ya, atau iron stock tadi. Nah, kita pengen yang kayak gimana-nya. Next. Nah, itulah tadi ya terkait dengan peran mahasiswa. Nah, jadi kita bisa milih. Ini banyak kayak tipe-tipe mahasiswa. Ini ada kura-kura ya. Siapa yang jadi kura-kura di sini? Ada kuliah rapat gitu. Itu aja gitu. Udah kuliah rapat gitu. Itu sibuk dengan rapat tadi atau ada kuliah pulang, ada kupu-kupu ya. Udah kuliah langsung pulang, langsung ke kos. Nah, kayak gitu terus atau ada yang mau jadi kutu-kutu kuliah tugas bisa kayak mimisan gitu. Biasanya banyak mahasiswa kayak gitu ya hari ini ya. Sampai mimisan, pingsan-pingsan, kejang-kejang juga ada. Tapi jangan kayak gitu ya, bercanda. Atau ada kuliah tidak pulang atau kutilang. Entah kemana ya, udah pulang kuliah pergi nongki-nongki, hangout, kemana ke sana ke sini gitu. Atau pergi itu shopping ya gitu. Nah itu banyak ya fenomena-fenomena mahasiswa hari ini yang keempat ini sebenarnya tidak ideal sebagai seorang mahasiswa ya kalau hanya melakukan 4 aktivitas ini. Padahal banyak aktivitas yang lainnya perlu kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Seperti yang kakak bilang tadi ya, yaitu peran mahasiswa tadi ada 3 tadi kan gitu. Nah itu tipe-tipe mahasiswa pada hari ini. Nah, tapi keempatnya ini bukanlah yang ideal ya, jangan ditiru bagi adik-adik. Kita harus lebih dari ini. Nah, oke, next. Nah, ini pertanyaan sensitif nih. Kenapa memilih kuliah? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, bagi adik yang baru bergabung, ya silahkan buka kameranya. Nih, kakak seperti ngomong sendiri ya, kalau nggak ada nampak adik-adiknya. Nah, jadi yang baru bergabung boleh dibuka pakai kerudung atau pakai mukena pun nggak apa-apa ya. Biar bisa kakak lihat adik tuh kayak gimana wajahnya, anak baru. Nanti bisa ketemu ya sama senior-seniornya, say hi, atau bisa berkunjung ke kos-kos kami untuk silaturahmi boleh. Insya Allah. Nah, siapa lagi yang itu yang udah buka kameranya? Nah, ini masih banyak ya adik-adik yang belum buka kamera. Nah, mana tahu nanti kita ketemu nanti di jalan nggak sapa-sapa karena nggak nampak wajahnya. Padahal dulu pernah satu Zoom. Nah, ini kan luar biasa nih adik-adik, Masya Allah. Masih kecil-kecil ya, kayak anak SD. Bercanda. Nah, udah dibuka semuanya kameranya. Ini kalau udah dibuka kamera semuanya tuh bikin kakak semakin semangat gitu, makin pede gitu. Tapi kalau adik-adik tutup kameranya bikin apa ya gitu, sedih ya gitu. Adik-adiknya nampaknya cuman kepala orang warna putih dan badannya warna putih. Coba Bu tutup kameranya. Nampak enggak kepala sama badan orang? Tapi gambar. Nah, ini udah nampak adik-adiknya. Masya Allah. Sampai ketemu ya di Padang nanti. Adik-adik maba. Nah, coba dijawab nih yang udah pada milih kuliah. Kenapa milih kuliah sih? Padahal kan bisa langsung bekerja ya. Nah, bisa bekerja, pergi merantau, ya kan? Biasanya kayak gitu kalau orang Minang. Nah, ya pergi merantau, bekerja. Atau yang cewek nih biasanya dilamar gitu. Nah, kenapa adik-adik milih kuliah? Ayo, coba satu-satu. Boleh, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nggak ada yang di sini ngasih nilai D nanti ya, langsung nilainya D. Ngundang tahun depan nggak ya? Jadi boleh otak-otak santuy, boleh. Adik-adik, siapa yang dulu nih sebelum dipanggil silahkan ngomong ya. Nah, kenapa milih kuliah ke Jepang nggak kerja atau merantau kah atau menikah kah gitu? Atau nganggur di rumah kah gitu? Nah, oke, siapa yang Jawab, Kak, boleh. silakan. Ini belajar jadi mahasiswa. Ini hari ini
adik-adik langsung praktek belajar jadi mahasiswa pada malam hari ini. Jadi mahasiswa tuh nggak usah malu-malu ya. Nah, jadi udah siapa? Kak, Iva, Kak. Siapa tuh? Kak Tifa. Ah iya, Tifa. Tifa, kenapa memilih kuliah? Alasan untuk memilih kuliah yaitu ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi ya, Dek ya? Ya. Terus yang kedua, agar tidak nikah muda karena kalau nggak kuliah gitu nanti soalnya mama tamat SMA kan langsung nikah, jadi kita ingin mengangkat derajat orang tua. Orang tua juga lulusan SMA semua. Terus karena pendidikan yang berkelas akan mengundang kita yang berkelas. Begitu, Kak. Masya Allah. Terima kasih ya, Dek ya, udah memberikan alasannya kenapa memilih untuk kuliah. Nah, gimana? Udah terdengar semua sahabat OAG semua? Otak anak gadis? Nah, ini dari Tifa ya. Nah, ini dapat inspirasinya dari Tifa. Alasan memilih kuliah. Ayo, siapa lagi nih? Memberikan pendapatnya. Ini bukan pendapat ya, tapi lebih kayak alasan kenapa memilih kuliah. Sebenarnya setiap orang punya alasan kan. Jadi boleh cerita-cerita. Kan hari ini kita ceritanya cerita santuy dengan kakak-kakak yang ada di OAG, Otak Anak Gadis. Jadi boleh teman-teman untuk menyampaikan gimana ya pendapatnya terkait dengan memilih kuliah. Oke, siapa lagi? Ini masih banyak nih adik-adik. Oh, di sini ada Hanifa. Boleh, Dek? Kenapa Dek memilih kuliah? Alasan saya ingin berkuliah, yang pertama ingin menambah wawasan yang saya punya. Yang kedua, ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bisa membawa perubahan. Dan yang ketiga, ingin mengangkat derajat kedua orang tua lewat pendidikan saya. Luar biasa ya, mulia ya tujuannya tadi untuk bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain ya, Dek ya gitu. Nah, membawa perubahan tadi. Ya, kita doakan yuk bareng-bareng semoga terrealisasi atau diijabah ya sama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, itu luar biasa tadi dari adik kita Hanifah. Yang berikutnya nih ada yang lain ya. Ada adik Ratih. Nah, gimana Ratih? Kenapa Ratih milih kuliah? Kenapa nggak kerja atau yang lainnya, Dek? Alasan saya milih kuliah karena ingin menambah wawasan, Kak. Terus menambah teman, membangun relasi. Oke, Dek. Berarti luar biasa ya. Udah lengkap ya, udah cukup 3 orang ya. Kak tanya tadi. Karena kalau Kak tanya satu-satu sampai subuh kita ya, luar biasa pesertanya. Nah, ini gambaran nih. Ada yang pengen untuk mengangkat derajat orang tua, ingin menambah wawasan, ingin apa lagi? Nah, dan yang lain-lainnya. Makanya ini luar biasa adik-adik kakak yang memang semoga Allah ijabah ya doanya tadi gitu. Nah, itu ya. Nah, ini jawabannya. Kan dari alasan-alasan kita tadi. Nah, selayaknya penuntut ilmu meniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan orang-orang bodoh. Ini yang harus kita lakukan ya. Jadi adik-adik yang seperti yang video pengantar Serli Anavita tadi kan, berarti kita butuh meluruskan niat kita terlebih dahulu. Nah, kalau kita mengambil niatnya tadi untuk kuliah tadi banyak ya untuk diri sendiri ataupun orang lain atau orang tua pun, yang pertama harus kita tanam tadi, harusnya kita menuntut ilmu itu yang pertama sekali ya kita niatkan untuk mencari ridho Allah, nanti meniatkan karena Allah, lillah. Nah, maka ya ini sebagai itu ya ibaratnya kayak suplemen bagi adik-adik sebelum masuk
ke kampus. Nah, sebelum memulai perkuliahan, yang pertama kali harus kita luruskan niat kita terlebih dahulu. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah mencari ridho Allah. Nah, bahkan ya untuk mencari kehidupan akhirat, maksudnya dengan ilmu tuh kita jadi orang yang cerdas juga loh. Bisa kita paham mana yang halal dan haram tuh bisa kita dapatkan di kampus juga. Dan juga menghilangkan kebodohan dari diri sendiri ataupun dari orang-orang bodoh. Nah, kan dari menuntut ilmu kita bisa menjadi orang yang pintar. Kan dikatakan mahasiswa. Berarti orang yang terpelajar, bukanlah orang bodoh, bukanlah orang yang ya pendidikan rendah tadi yang nggak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau orang yang sudah berpendidikan tinggi tadi, orang yang bisa menentukan mana baik buruk itu berdasarkan standarnya adalah standar Islam. Nah, kenapa harus Islam, Kak? Karena memang kita adalah seorang Muslim yang memang berakidah Islam. Jadi kita harus senantiasa menjadi orang yang cerdas. Bahkan dalam Islam tuh mah, adik-adik sadonyo. Nah itu memang kita disuruh untuk menjadi orang yang pintar, cerdas. Nggak cuma perkara akhirat, tapi juga cerdas perkara dunia. Nah, keren kan Islam kan? Nah, saya berikutnya, Ope. Nah, sebelum kita belajar, nah kita di Islam, nah dalam Islam menjelaskan hukum menuntut ilmu itu ya wajib. Nah, bahkan Rasulullah itu mengatakan bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi pada malam hari ini udah tercerahkan dah adik-adik bahwasanya kita menjadi mahasiswa pertama kita harus meluruskan niat. Ya, niat kita kuliah yang pertama benar-benar yang pertama itu meniatkan karena Allah. Nah, kenapa karena Allah? Karena Allah memang mewajibkan setiap muslim itu belajar atau menuntut ilmu. Nah, kan ini langsung Rasul yang menyampaikan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena aku nggak pengen lihat orang muslim itu bodoh atau dibodohi ya. Nah, jadi kita tuh adalah umat yang cerdas, yang tercerdaskan dengan Islam tadi. Nah, itu hukum menuntut ilmu. Nah, udah tergambar ya pada malam hari ini. Nah, jadi kita udah tahu tujuan kita. Jadi memang benar untuk apapun alasannya itu, adik-adik udah paham bahwasanya yang sebagai landasan, ibaratnya kayak fondasi terlebih dahulu sebelum masuk kuliah, itu kita luruskan niat ya. Ini ataupun dimanapun adik kuliah ya menuntut ilmu tadi ya pertama luruskan niat tadi untuk mendapatkan ridho Allah. Agar apa? Agar adik nantinya tenang menjalankan aktivitas perkuliahan yang nanti tuh banyak goncangannya gitu. Ujiannya. Akan ada ujian. Nah, tapi sini yang menguatkan kita apa? Bahwasanya ya kita ingat bahwasanya menuntut ilmu itu memang Allah yang perintahkan langsung. Nah, next. Ihsanul amal hanya dapat diraih oleh orang berilmu. Maka dikatakan di sini, ihsanul amal itu apa artinya? Amalan terbaik hanya diraih oleh orang yang berilmu. Jadi maksudnya amalan terbaik itu apa? Amalan yang bernilai pahala. Jadi kalau ada ingin dapat nilai amal atau nilai aktivitas atau perbuatan bernilai pahala, haruslah kita punya ilmu terlebih dahulu. Makanya kenapa Allah menyuruh kita belajar. Nah, jadi pengen enggak setiap aktivitasnya berpahala? Pengen? Mau, Kak. Pasti mau. Ya, seorang muslim tuh pasti pengen mendapatkan pahala. Bahkan menuntut ilmu di dunia pun hari ini menuntut ilmu apapun itu ilmu ya tadi kalau itu bermanfaat ya adik-adik ya, itu dapat pahala. Akan bernilai amalan terbaik yang bernilai pahala. Maka harus punya ilmu terlebih dahulu. Kita aja lah contohnya ya, gitu. Kalau kita dulu kan nggak bisa belajar ngaji ya. Kan ngaji itu nggak bisa langsung pas bayi langsung bisa ngaji gitu. Enggak, tapi kita butuh belajar terlebih dahulu ke TPQ ya. Sehingga kita bisa baca Al-Quran. Nah, ini dalam Islam tadi. Lanjut. Nah, itu bernilai pahala. Nah, ini jenis-jenis ilmu. Nah, dalam Islam juga dijelaskan ya adik-adik semua ya. Nah, ternyata dalam Islam itu membagi dua kategori nih jenis-jenis ilmu itu. Ada ilmu dunia dan ada ilmu akhirat. Nah, ini hukum menuntut ilmunya beda-beda ya, tapi semuanya fardu. Fardu itu kan artinya wajib. Nah,
Kalau ilmu dunia itu fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, contohnya ilmu dunia itu apa aja? Dunia apa ilmu kedokteran, apalagi ilmu sosial gitu atau ilmu ekonomi. Kan itu fakultasnya, fakultas ekonomi, fakultas sosial, fakultas apa lagi? Perhotelan dan pariwisata, fakultas teknik, fakultas FMIPA ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan juga ada olahraga, ada bahasa, banyak ilmu dunia tadi. Maka Allah memberikan porsi itu fardu kifayah, artinya wajib kifayah. Nah, kalau dunia akhirat, nah ilmu akhirat, nah itu kalau sedang ngaji ya, itu fardu ain. Nah, hukumnya. Jadi sama-sama fardu. Yang satu bedanya apa? Kalau fardu ain itu wajib setiap individu belajar ilmu akhirat. Kalau fardu ain, kalau fardu kifayah itu wajib, tapi kalau ada yang seseorang atau sekelompok orang melakukan itu, maka gugur kewajiban orang yang lain untuk melaksanakan kewajiban tadi. Maka kalau seandainya hari ini, kalau nggak ada dokter, maksudnya kalau kita nggak belajar ilmu kedokteran ataupun sosial, kita nggak dosa, adik-adik. Saya contoh kayak Gita atau Hanifah nih. Kalau Gita sama Hanifah nggak belajar ilmu kedokteran, dosa nak kak? Enggak, dek nggak dosa karena udah banyak orang yang mempelajari ilmu itu. Tapi kalau Anissa atau Gita sama Hanifah nggak belajar ilmu agama gimana kak? Ya tentu dosa lah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan menuntut ilmu ya akhirat itu adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Nah, jadi artinya apa? Maka ya antara dunia dan akhirat ini nggak bisa kita lepaskan adik-adik. Kita harus belajar kedua-duanya. Ya meskipun adik-adik hari ini mengambil jurusan di Fakultas Ilmu Sosial kah, Fakultas Teknik ataupun FMIPA ataupun FPP ya atau FBS gitu atau anak FE Fakultas Ekonomi, tapi jangan sampai kita meninggalkan yang fardu ain yang benar-benar itu wajib bagi setiap individu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Nah, ini luar biasa pada hari ini kan. Jadi adik dapat gambaran bahwasanya yang tadi itu kita meluruskan niat, apalagi untuk mendapatkan pahala setiap aktivitas kita harus punya ilmu. Dan terus kita juga dapat nih jenis-jenis ilmu tuh ada dua, ilmu dunia dan akhirat. Dan sama-sama kita harus pelajari keduanya. Dan yang paling utama itu dunia akhirat tadi. Kenapa? Karena itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak. Nah, next. Nah, ini nih. Allah akan mengangkat orang-orang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Apa artinya? Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika orang-orang beriman dan yang berilmu. Beriman dan berilmu. Berarti Allah memberikan porsi ya kepada orang yang menuntut ilmu atau orang yang belajar tadi, yang mencari ilmu atau mahasiswa tadi ya adik-adik ya, maka Allah angkat derajatnya. Jadi kita nggak cuma terangkat di derajat di dunia ya adik-adik ya, tapi juga di akhirat juga diangkat derajatnya tadi. Nah, ini luar biasa Allah memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Dan banyak juga hadis yang lain ya. Salah satunya dimudahkan jalan masuk surga, bahkan mendapatkan ridho malaikat. Bahkan ketika kita jalan pun dalam majelis ilmu itu, maka Allah tiap langkah kita dia dapat pahala tadi. Nah, itu biasa orang-orang yang mencari ilmu. Jadi jangan sampai kita insecure, jangan sampai kita merasa lelah dalam menuntut ilmu tadi. Oke, adik-adik. Nah, next berikutnya. Berikutnya, Dek. Ya, nah, bagaimana menjadi mahasiswa struggle? Nah, ini dari berbagai tantangan dunia kampus hari ini, ya mungkin adik-adik yang belum merasakan bagaimana badai gelombang ujian, tantangan, rintangan mahasiswa pada hari ini. Nah, pada malam hari ini kakak akan menghadirkan ya, dua testimoner kita. Ini seniornya nih. Nah, di sini udah membersamai kita ya, ada Uni apa ya? Uni Atul dan Uni Susi. Oke, boleh bergabung dengan kita. Ada Uni Atul sama Uni Susi. Halo, Assalamualaikum Uni Atul sama Susi. Cek, cek, cek. Waalaikumsalam, Uni Iwat. Masya Allah, Uni. Nah, berseri aja nih. Sehat, Uni?
Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah ini luar biasa. Uni ini memang memberikan pengaruh-pengaruh positif, aura-aura positif ya, bukan aura negatif ya, tapi aura positif. Nah, bikin kita juga apa kayak kakak aja bikin semangat ya. Ini udah ada Uni Atol. Uni jurusannya apa Uni? Jurusan pendidikan sosiologi. Ayo sosiologi. Ini FIS ya, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini juga ada Uni Susi Susanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uni. Halo. Oh, Bunga-bunga di belakangnya ya, memang apa ya, memancarkan aura-aura positif juga ya gitu. Semakin adik-adik ini semangat nih Kak, gitu. Uni ya kok Kak. Nah, untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Nah, gimana kabarnya Uni Susi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Uni. Masya Allah. Nah, Uni Santi, biasanya Santi panggilnya Nak. Santi sama Uni Atul. Nah, di sini sudah ada nih adik-adik kita yang udah nggak sabar lagi nih berada di dunia kampus. Nah, boleh nggak nih kakak minta sedikit testimoninya terkait dengan kayak gimana sih kehidupan gitu, Eh, perjalanan kehidupan Uni ketika bedanya sih tuh, gimana sih rasa perbedaan pendidikan ketika di sekolah dengan di kampus. Apa yang Uni rasakan perubahannya? Ini dimulai dari Uni Ati lah. Silakan. Perubahannya, oke, Uni. Terima kasih ya, Uni Iwan. Perubahannya yang Uni rasakan ya adik-adik gitu. Nah, di saat waktu SMA-nya itu, Tunggu bentar, Uni jurusannya apa tadi Uni? oh iya, Uni dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, itu Fakultas Ilmu Sosial ya, ada yang sama tadi kan? Oh, Nafis keduanya Nafis ya. Iya, FIS keduanya. Nah, silakan Uni lanjutkan. Oke, pengalaman Uni dari SMA ke lanjut ke jenjang perkuliahan gitu ya. Nah, di saat SMA itu Uni apa ya, berbeda sekali kalau misalnya kita di SMA kan guru kita yang mengajarkan materi-materinya. Nah, kalau kita di perkuliahan, nah kita sendiri yang mencari nih gitu. Nah, Ya Allah. ya, gitu nih. Nih, cek-cek. Lanjutkan Uni. Nah, terus kalau dan udah di jenjang perkuliahan nih, nah kan nggak tahu tuh di perkuliahan itu kan ada teman-teman, maksudnya tuh banyak nggak kenal gitu, apalagi nggak kenal, nggak ada saudara, nggak ada kakak-kakak pun gitu kan. Nah, terus ada tuh yang menghubungi kakak. Nah, kakak bertemu sama kakak itu, di situ kakak dikenalin gitu kan, ikut, Benar ya. ikut, iya, Kakak-kakak. mau aja ikut kan, gitu, karena nggak tahu kan UNP ini gitu nih. Nah, terus kenalin langsung tuh, diajak langsung sama Uni ini ke Otak Anak Gadih, forum Otak Anak Gadih ini gitu. Oh, berarti itulah awal mulanya ya ketika di kampus kenalan sama Otana Gadi. Nah, pertanyaannya Uni, ini kan langsung aja ya Uni ya, tadi kan menjadi mahasiswa yang struggle. Nah, gimana sih kok bisa Uni se-struggle hari ini gitu? Maksud tuh yang luar biasa ya gitu, dengan kondisi yang hari ini dunia perkampusan ya gitu, tuh luar biasa sibuknya, tekanannya gitu. Tuh gimana cara Uni untuk melewati itu? Kok bisa se-struggle itu? Mungkin bermanfaat juga untuk adik-adik ya. Oh, kalau secara Uni sih kita lebih dekat ke apa ya, lingkungan yang baik gitu. Nah, contohnya kayak sekarang lah gitu. Nah, kita bertemulah dengan adik-adik atau kakak-kakak yang sudah di forum Otak Anak Gede ini itu salah satunya gitu. Dan juga jangan lupa itu kita mentargetkan gitu atau manajemen waktu kita gitu. Gitu Kakak.
Masya Allah. Itu dari Uni Ati tadi ya. Nah, ini biasanya kakak manggilnya Ati sih. Nah, ini banyak itu masukannya tadi juga ya. Jadi menggambarkan bahwasanya dulu tuh nggak kenal siapa-siapa, bingung mau nanya kemana gitu. Terus juga dunia kampus beda lagi dengan dunia sekolah. Tapi Masya Allah dia ketemu sama kakak-kakak tadi katanya. Itu senior ya, senior yang itu ngajak ke komunitas OAG. Nah, itu ngajak benar-benar berkontribusi ya untuk bagaimana mewadahi muslimah gitu, untuk menemukan jati dirinya dan juga bermanfaat bagi masyarakat khususnya di lingkungan UNP sendiri gitu. Nah, berikutnya itu kita beralih kepada Uni Atul. Nah, ini lebih seru nih. Kemana Uni Atulnya? Hilang. Enggak. Enggak. Ini kalau nengok Uni Atul nih bikin kita senyum aja gitu. Nah, Iya itu. gimana Uni Atul? Nah, pengalamannya nih, bagaimana rasanya? Oh, rasa ya. Nah, perubahan antara sekolah dengan kampus. Itu terasa sangat berbeda ya, Kak. Awalnya bayangannya tuh mahasiswa tuh kayak yang di FTV gitu. Pergi ke kampus cuma pakai baju bebas, tiba di kampus cuma nongki-nongki gitu. Bayangannya Oh, dulu waktu SMA kayak gitu. Kayak happy banget gitu jadi anak kuliah bebas dari penderitaan SMA gini. Ternyata pas udah dijalani, ternyata itu berbeda banget gitu dengan perkuliahan. Atau baik itu tentang pergaulannya. Awalnya sebagai maba kita kan bingung gitu kan mau ngapain nih di kuliahan, apalagi kita nggak kenal sama lingkungannya, nggak ada teman, apalagi bukan orang Padang kan, pasti rata-rata ngekos gitu kan. Berbaur lagi, adaptasi dengan teman sekosnya, apalagi nanti kalau teman sekosnya tuh nggak satu frekuensi nih sama kita. Pergaulannya tuh kebanyakan kalau kita di perkuliahan itu yang kebanyakan Atul dapatkan gitu pasti ada satu kesamaan kan, entah itu dia suka sama idol group yang sama, itu dia suka karena skincare yang sama gitu. Apalagi kalau bagi anak yang introvert itu pasti sulit menemukan temannya gitu, perlu juga adaptasi gitu beberapa minggu untuk mendapatkan teman. Nah, di pelajarannya juga itu berbeda banget sama yang di SMA. Mungkin kalau di SMA kita apa ya dari gurunya kan yang lebih seringnya ini buku baca ini buku buat latihan segini gitu kan kebanyakan kalau kita di SMA dulu. Tapi kalau di perkuliahan saat ini nanti ada kan RPS nanti. RPS tuh kayak tuntutannya gitu apa yang harus kita pelajari dalam minggu ini. Kita cari sendiri tuh materinya, kita harus mandiri karena kita di perkuliahan udah dianggap dewasa gitu kan. Maka harus kita sendiri materinya apa kita research sendiri. Nanti kebanyakan dosen juga suruh bikin PPT sendiri, makalah sendiri, terangkan sendiri. Ya harus pandai-pandai sendiri gitu. Paling cuman dosen tuh cuman nerangin dikit-dikit aja gitu. Dan iya. di lingkungannya itu juga berbeda. Apalagi kalau misalkan kita mau baik sendiri, tapi lingkungannya nggak mendukung. Jadi kita butuh circle yang positif. Nah, itu sulit banget dicari kalau di perkuliahan karena kita lo gue gitu nggak ada yang peduli selagi itu nggak ganggu dia maka kita jalan sendiri-sendiri aja gitu. Nah, pertanyaannya Uni, kan sesuai dengan pertanyaan Uni Ati juga tadi ya. Nah, ini kenapa hari ini kan kalau kakak lihat ini luar biasa ya Uni Atul ya gitu. Nah, ini bisa struggle itu, sekuat itu untuk menjawab tantangan di dunia kampus hari ini. Ya, luar biasa nih, termasuk anak yang berprestasi juga ya. Ya. Nah, tuh bisa melewati itu kayak gimana ceritanya Uni? Apa sih tips-tips biar kita bisa struggle itu menghadapi ya tantangan kampus hari ini seperti yang lingkungan tadi, kampus tadi juga gitu. Nah, kenapa bisa sekuat itu Uni? Bisa berikan tips-tipsnya untuk adik-adik kita yang mungkin nanti berada di dunia perkuliahan. Tipsnya agak banyak gitu ya. Mungkin awalnya dari SMA atau juga cari-cari nih forum-forum atau organisasi komunitas gitu kan yang bisa sama-sama karena lingkungan tadi sangat mempengaruhi kita gitu kan dalam membentuk karakter kita. Maka pas SMA tuh menemukan itu ada namanya SWI, Smart with Islam. Dari situ tuh kita belajar tentang bagaimana cara jadi muslim yang sejati, bagaimana cara manajemen waktu. Nah, ternyata di perkuliahan itu juga ada, bertemulah sama komunitas OAG ini, Otak Anak Gadis. Di sini nih bisa menambah relasi gitu kan.
yang awalnya nggak paham tentang dunia kampus itu, bisa tanya nih kepada uni-uni kita di sini. Nggak cuma BP23 aja, tapi BP-BP di atasnya juga ada gitu. Bisa bertanya kan tentang gimana sih dunia kampus itu, atau tentang nggak ada awalnya paham gimana cara coding gitu. Nanti ada ya kita belajar coding MKU. Bisa bertanya kepada kakak-kakak kita ini. Karena pengalamannya juga sangat penting gitu jadi guru untuk kita. Maka menambah relasi, nambah pengetahuan juga gabung di sini. Banyak manfaatnya dari sini gitu nih. Masya Allah, luar biasa ya, lengkap ya dengan Uni Ati dan Atul tadi ya, 2A. Nah, itu terkait dengan pengalaman mereka ya adik-adik semua ya, bagaimana menjalani kehidupan di dunia kampus. Dan itu luar biasa ya, circle atau lingkungan tadi sangat mempengaruhi. Ya, jadi di sini ya di OAG inilah kita juga mewadahi adik-adik semua untuk ya sharing and caring ya terkait dengan bagaimana ya kita menampung nih aspirasi adik-adik semua untuk ya bertanya ataupun mau belajar pun juga bisa ya kepada senior-senior yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, itu tadi ya terkait dengan diskusi kita, nggak diskusi ya, sharing-sharing kita ya terkait dengan menjadi belajar jadi mahasiswa. Gimana adik-adik? Udah tergambar gimana jadi mahasiswanya? Nah, udah tergambar ya? Tantangan berikutnya apa yang nanti adik hadapi di kampus? Udah sedikit-sedikit sih, Kak. Ya. Nah, Masya Allah. Berarti adik-adik tinggal lagi tuh. Yang pertama tadi pembahasan kita memperbaiki lagi nih. Niatnya tadi agar lurus karena Allah. Ya, kalau ditambah dengan yang lain boleh sih gitu. Tapi yang pertama yang penting itu luruskan karena Allah dan kita memahami. Jangan sampai kita fokus ke dunia, jangan sampai kita tinggal akhirat kita. Jadi ya nanti bisa adik-adik untuk aktif juga di organisasi-organisasi kampus yang tuh ya juga membahas tentang agama tadi. Ya salah satunya kita di OAG juga mewadahi adik-adik semua juga belajar Islamnya, belajar ngajinya juga nanti bisa diwadahi oleh OAG, Otak Anak Gading. Jadi di OAG ini adik-adik bisa nanya apapun, perkara ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Jadi plus-plus. Boleh. Nah, ini luar biasanya kalau di OAG. Nah, jadi adik-adik bisa bertanya sepuasnya dengan panitia atau kakak-kakak sendiri yang ada di OAG. Oke, kan ini udah pas ya, jam 8.25. Nah, ini nanti kita masuk sesi berikutnya. Ini udah pada capek semua ya? Nah, boleh direnggang-renggangkan kakinya atau senam gimana ya? Nah, ini kita ada ice breaking. Nah, berikutnya itu ya, ini ada sebuah, bukan games ya, tapi lebih kayak pendapat juga sih. Nanya-nanya. Oke, silakan adik-adik yang belum buka kamera. Nah, silakan. Nanti nggak kebagian nih gamesnya. Rugi loh kalau nggak kebagian gamesnya. Nah, ini gamesnya tuh lebih kayak games ya benda sekitar namanya. Oke, kakak ngajak adik-adik untuk berimajinasi. Nih, anggap aja nih, nanti kalau adik-adik ke kampus, kalau seandainya pergi ke kampus nih, berarti adik-adik udah punya kos ya. Nah, nanti kalau udah di kos, kalau mau ke kampus, nah kira-kira yang kepikiran adik-adik yang paling atau alat atau benda ya, yang paling penting dibawa ke kampus itu apa? Dan kenapa adik milih alat itu atau benda itu? Nah, itu gamesnya silahkan pikirkan. Nah, jadi kalau adik ke kampus mau bawa benda apa? Nah, kenapa yang memilih benda tersebut? Ini kecuali HP ya. Kalau HP itu wajib ya. Nah, jadi silahkan adik-adik siapa yang pertama kali. Nah, ini gamesnya. Jadi ini games benda sekitar, maksudnya benda yang senantiasa kita bawa ketika kita pergi ke kampus. Kecuali HP. Silakan. Ya, siapa dulu? Resita. Ya, jadi Resita, Zahra mau bawa apa, Dek? Kalau ke kampus pertama kali? Kalau kampus itu kan kita biasanya mencatat materi-materi dari dosen ya, Kak ya. Nah, itu biasanya bawa pena, buku, atau bisa catatan kecil gitu untuk nyatat-nyatat materi, sama wadahnya untuk tote bag. Itu lebih simpel juga sih, Kak. Uni atau Kak, maaf. Uni. Iya.
kayak Uni ya. Nah, terus juga bagus nih. Nah, itu bawa pena buku ya. Jadi adek tipe orang pencatat ya. Ada loh orang di kampus itu yang benda yang paling penting dibawanya apa? Kipas angin kecil. Karena UNP panas. Nah, itu bawa buku pena, benda yang sering dibawa kalau ke kampus nanti pengennya bawa itu. Oke, silakan yang lainnya. Kalau seandainya ini menghayal ya kita ke kampus mau bawa apa benda pertama kali dibawa ke kampus. Adik-adik yang baru pergi ke kampus. Nah, buka kamera nih ada Dek Gita. Nah, Gita, kita mau bawa apa, Dek? Kalau nanti ke kampus pertama kali perdana. Kayak itu masih di itu, Dek, masih mood tuh. Ah, ya. Masya Allah. Eh, bawa tas Kak buat naruh bukunya. Bawa tas ya. Kan Ya. bisa tas. Oke, berikutnya. Ini kayaknya jaringannya itu ya bermasalah ya. Siapa lagi yang belum? Ya, jaringan bermasalah, Dek. Oke. Sudah? Ya, Udah ya. Kak. Terima kasih ya, Dek ya. Nah, ini kita berikutnya kepada Adek Adia ya, Pulau Minang. Siapa lagi ya? Kita udah. Nah, Nur Ainun. Nanti kalau ke kampus pertama kali mau bawa apa? Yang saya pikirkan pertama kali untuk dibawa ke kampus itu sama seperti Kak Resita itu Kak, bawa buku, catatan catatan kecil untuk nanda-nandain yang bagian-bagian pentingnya gitu Kak. Pakai bawa nasi, Dek. Pakai bawa nasi, bawa toples nasi enggak? Dekat Kak sama kos, jadi saya rasa nggak perlu. Oh, kan di kampus udah ada kafe ya, tempat nongki-nongkinya. Nah, siapa lagi yang belum ya? Ada lagi? Oh, jaringan. Ada? Oke. Hah? Ada lagi, Dek? Tifa itu Kak. Oh, Tifa. Ya, silakan Tifa. Bawa payung karena di Padang panas. Bawa payung. UNP banget. Ya, terkenal kan UNP bawa payung ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini solusi juga ya bagi adik-adik yang takut kulitnya kena sinar matahari UVA, UVB, UVC, apa namanya ya. Nah, bawa payung ya. Karena hari ini memang panas banget ya kalau di UNP. Jadi kayaknya beli payung itu wajib karena memang menjaga kulit adik yang glowing. Jadi bawalah payung. Oke. Nah, jadi nggak usah tegang ya pada malam hari ini adik-adik semua. Nah, kita masuk sesi diskusi hari ini. Jadi kalau adik-adik mau menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan tadi itu belajar jadi mahasiswa. Nah, tapi sebelum sebelum itu tadi ya kakak juga menambahkan sedikit ya dari testimonial kita tadi itu bahwasanya untuk membentuk yang namanya tadi itu yang terakhir materinya ya mahasiswa yang struggle tadi ya. Nah, maka untuk membentuk mahasiswa yang terstruggle berarti kita butuh yang namanya pembentukan akidah yang bagus. Kenapa? Karena kita akan berada di lingkungan yang memang kita nggak tahu nih. Nah, gimana pergaulan hari ini? Maka kita bentengi dengan akidah yang bagus tadi. Agar apa? Agar kita terlindung dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Nah, sekarang hari ini banyak ya, ada LGBT, apalagi ada
seks bebas, pergaulan bebas, narkoba. Nah, itu yang harus kita hindari tadi. Nah, dan juga yang menjadi mahasiswa struggle itu harus mahasiswa yang gigih juga ya. Gigih dan juga mahasiswa yang disiplin. Nah, jadi kita nggak bisa yang kayak siswa apa ya, siswa waktu SMA. Benar kata Kak Atul tadi kan, ya itu beda. Kalau di SMA tuh beda, itu semuanya dari guru. Tapi kalau di kampus itu kita sendiri. Bahkan kita kuliah jam 7 pagi, ya kalau kita nggak datang ke kampus jam 7 pagi, malah kita datang jam 10, ya udah kita berarti alfa, ya kan, nggak datang. Kalau 3 kali berturut-turut nggak datang, berarti kita gagal kuliahnya. Kayak gitu ya sistemnya adik-adik. Nggak bisa lagi, ya liburnya seminggu. Nah, kalau libur seminggu berarti nilainya udah E tuh. Nggak bisa seperti itu lagi bedanya. Berarti kalau di kampus tuh kita yang menentukan ya bagaimana nasib kita sendiri, nilai kita sendiri. Nah, jadi kita maunya nanti tuh kumlot atau kayak gimana. Nah, itu ya kalau jadi mahasiswa. Maka apa yang perlu kita lakukan tadi menjadi mahasiswa struggle berarti kita membentengi diri kita dengan akidah yang kuat, ya kan? Karena hari ini kita harus ya banyak yang namanya pergaulan yang tidak baik hari ini. Nah, kalau enggak dengan akidah, dengan apa lagi kita bisa membentengi itu. Nah, terus juga perbaiki circle, ya kan? Pertemanan atau lingkungan. Ya sampai kita memilih lingkungan yang salah yang menyebabkan kegagalan itu terjadi. Tentu kita nggak menginginkan kegagalan tersebut. Nah, jadi kita pilih circle yang positif. Nah, terus juga ya melakukan ikhtiar dan doa tadi ya, berarti kita senantiasa berusaha dan minta doa sama Allah. Berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kita berada dalam majelis ilmu. Nah, makanya kita mewadahi adik-adik ya berada di OAG ini. Nah, salah satu ikhtiar kita bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat. Tadi kan katanya perannya adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, disinilah terjawab ya, di mana tempatnya adik-adik supaya menjadi orang bermanfaat. Terus jadi orang yang ikhlas dan sabar. Nah, jadi mahasiswa yang struggle itu yang harus ikhlas dan sabar. Kenapa? Karena ujiannya akan banyak. Apalagi kalau kuliahnya S1 ya, itu sampai 4 tahun. Nah, itu pasti banyak tuh badai hantamannya kayak gimana gitu. Nah, itu yang harus adik persiapkan amunisinya. Maka dekatkan diri dengan Allah, ikhlas dan sabar. Nah, jadi yang terakhir itu mau belajar dengan hal-hal yang baru atau dikenal dengan istilah open minded. Jadi kita tuh orang-orang yang terbuka dengan hal-hal yang baru kalau itu sesuatu yang benar tadi, maka kita mengambilnya tadi. Nah, oke. Nah, itu tambahannya tadi ya terkait dengan materi belajar menjadi mahasiswa. Nah, semoga adik-adik bisa mengambil apa yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, ini sebagai bekal juga ya nanti masuk di dunia kampus. Nah, oke. Nah, ini udah jam berapa? 8.35 ya. Nah, gimana adik-adik? Udah paham terkait dengan menjadi mahasiswa, belajar menjadi mahasiswa? Alhamdulillah udah Kak. Ya Allah, udah tergambar, Dek. Jadi mahasiswa yang struggle. Nah, nanti tuh ditanya tuh sama dosennya, "Nah, Resita, coba jelaskan ini. Gimana pendapat kamu ini, itu." Atau nanti kita diuji nih dengan lingkungan yang tidak baik. Nah, apakah kita bertahan di sana atau kita mencari circle yang lebih baik lagi? Nah, itu juga perlu kita pahami. Kenapa? Ya karena kita pengen menjadi orang yang sukses, kan orang yang berhasil, nggak mau menjadi orang yang gagal. Maka di kampus ini kita butuh yang namanya circle dan juga ibaratnya kayak lingkungan tadi ya, nah, yang mendukung. Oke, adik-adik semua. Nah, mungkin untuk acara pada malam hari ini kita masuk sesi berikutnya, itu ada sesi diskusi. Oke, bagi adik-adik yang ingin bertanya seputar dunia perkuliahan ataupun seputar materi yang disampaikan tadi, boleh bertanya, dibuka sesi diskusi pada hari ini. Nah, silahkan adik-adik yang ingin bertanya. Kak, Ya, Dek, silahkan, Dek. kan Resita ini kan masuk jurusan pendidikan seni rupa ya Kak ya. Nah, terus di komunitas kita ini ada nggak kakak kita itu yang sama jurusannya sama Resita Kak? Apa Jadi ada? biar mudah gitu bertanya-tanya tentang kuliah nanti kan. Oh.
Nah, untuk jurusan seni rupa sendiri, kalau di sini di OAG emang nggak ada sih, Dek, gitu. Tapi kalau untuk fakultasnya ada. Fakultas Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra ya. Nah, itu ada Kak Nisa. Nah, kalau untuk jurusan itu nggak ada. Tapi kalau untuk bertanya-tanya, kita banyak punya kenalan. Ibaratnya kayak circle lah. Kita banyak link dan circle. Jadi adik-adik mau nanya apapun, kita punya informasi yang lengkap. Nah, jadi boleh nanti adik tanyakan kepada Kak Anissa Sukma. Nah, di sini juga ada Kak Anissa Sukma. Nah, ini juga anak FBS ya. Jadi bisa Resita tanya kepada Kak Anissa Sukma seputar bagaimana budaya dan juga dunia pendidikan yang ada di Fakultas Bahasa dan Sastra. Nah, situlah lengkap semua itu, Dek. Jadi Kak Anissa ini juga banyak nih linknya, Dek. Itu punya teman-teman yang berbagai jurusan. Oke, itu aja, Dek. Oh iya, makasih ya Kak. Insya Allah. Oke, ada yang ingin menanyakan enggak seputar materi yang disampaikan tadi? Nah, itu kan banyak ya PPT tadi, gitu. Kalau ada adik-adik yang ingin menanyakan, Kak. Nah, oke, ada Dek Nur Ainun. Masya Allah, silakan, Dek. Ya, tadi kan dijelasin Kak, kalau untuk misalnya materinya itu jarang-jarang dosen ngasih materi, mungkin sedikit-sedikit. Terus kita untuk cari materinya itu dari mana aja Kak? Kalau memang mungkin dari buku, tapi apa boleh cari dari internet? Kan kita nggak tahu apa itu benar-benar benar-benar benar materinya itu atau cuman asal-asal gitu kan? Gitu Kak. Terus juga saya ada lihat-lihat gitu Kak, katanya kalau misalnya di kelas gitu apabila dikasih tugas nanti sama dosen itu nggak masalah atau mungkin boleh lah ya, tahu sih mungkin boleh untuk saling berbagi tugas gitu. Itu gimana menurut Kakak? Terima kasih. Nah, ini terkait dengan tugas ya. Nah, jadi tugas itu boleh kan ngambil dari berbagai sumber ya. Jadi kalau di kampus itu adik-adik, kalau sumbernya itu memang sumber yang pasti ya. Maksudnya itu nggak sembarang sumber, nanti kan dosennya marah ya. Ini apa nih kamu bikin nih gitu. Makanya itu tadi ya. Jadi adik-adik butuh namanya link tadi ya, punya kakak senior dia bisa tempat bertanya. Misalnya nih, adik jurusan apa tadi? Jurusan Tata Boga, Kak. Nah, Tata Boga ini ada Kak Nia Febi Syah Putri. Nah, itu Tata Boga. Insya Allah. Nah, jadi bisa ada menanyakan kayak gimana mencari sumber yang benar, maksudnya sumber yang memang sesuai gitu. Maksudnya itu yang memang diakui ya gitu, bukan sumber yang abal-abal gitu. Nah, jadi adik tahu kayak gimana cara mencari sumbernya tadi agar memang itu sesuai yang diinginkan dosen tadi. Nah, tidak semua di internet itu benar ya. Jadi jangan kita menjadi orang yang korban itu dari media-media yang belum tentu kebenaran tadi. Maka kita butuh yang memang kalau di kampus itu ada websitenya yang memang ya yang terpercaya lah ibaratnya Dek gitu. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi yang kedua Dek? Kalau misalnya di kelas gitu kan seandainya dosen kasih tugas itu memang boleh kita bagi-bagi tugas sesama gitu Kak. Apa enggak nanti mungkin sekolah mencontek gitu atau gimana gitu. Soalnya kan kalau di sekolah gitu kan memang dilarang mencontek kan. Tapi kalau misalnya di kelas kampus ini saya dengar, saya pada lihat-lihat berbagi tugas gitu. Ya, nah itu tadi pembahasan sesuai dengan tema kita tadi ya. Ihsanul amal, amalan terbaik. Artinya apa? Setiap perbuatan kita itu bernilai pahala. Jadi ihsanul amal itu adik-adik, amalan terbaik itu dalam Islam itu harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, niatnya ikhlas atau niatnya benar. Atau yang kedua yaitu caranya benar. Berarti niat ikhlas dan caranya benar. Itu harus 2 syarat yang terpenuhi. Nah, kalau adik-adik melakukan sesuatu, kalau sesuatu itu niatnya, meskipun niatnya itu benar, tapi caranya yang salah, diterima enggak amalannya sama Allah? Enggak. Contoh nih, nah niatnya benar. Aku tuh kasihan Kak, gitu. Aku kasihan sama temanku yang ada di kelas. Dia nggak dapat ujiannya Kak, atau dia nggak dapat tugasnya Kak. Makanya aku kasih dia nyontek gitu. Nah, niatnya ikhlas mau membantu, tapi caranya benar nak dengan cara menyontek. Nah, salah gitu. Maka dalam Islam tuh harus terpenuhi 2 syarat. Ketika seseorang ingin bernilai pahala gitu, maka dia harus memenuhi 2
dua syarat ini, niat ikhlas dan cara yang benar tadi. Nah, ini yang nggak boleh adik tinggalkan. Nah, meskipun adik-adik belajar ilmu sosial ataupun ilmu ekonomi, adik-adik harus dapat dua ini. Agar apa? Agar perbuatan kita tidak sia-sia di mata Allah. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, apapun adik-adik lakukan, baik itu di dunia kampus. Jadi Allah tuh nggak minta pertanggungjawaban hanya perkara ibadah aja ya. Tapi semuanya Allah minta pertanggungjawaban. Jadi kalau adik di kampus, ya kalau melakukan sesuatu itu ya sesuai dengan niat ikhlas karena Allah dan cara yang benar tadi, maka insya Allah adik ujiannya pun berpahala. Kalau benar-benar ya niatnya tadi karena Allah. Nah, tapi beda di kampus sama adik. Kalau di kampus itu kan sistemnya belajar kelompok. Nah, kalau memang sama-sama belajar, mencari jawabannya tadi itu nggak masalah. Nah, kalau benar-benar sama-sama mencari. Tapi kalau bedanya dia nggak melakukan apapun. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk kita kasih dia contekan. Itu kan ibaratnya ya dia menyontek ibaratnya kan ya gitu. Tanpa melakukan usaha tadi itu yang nggak boleh. Nah, tapi kalau benar-benar ada belajar kelompok, ya kan diskusi. Nah, itu dibolehkan. Nah, itu luar biasa seorang muslim tadi. Allah menyuruh kita untuk berusaha ikhtiar. Nah, dan kita juga boleh membantu. Ibaratnya kan kita kayak tahun kan membantu sesama muslim. Ya udah Kak, kan dia lagi kesulitan Kak, kita bantu aja lah Kak, dia lagi ujian Kak, kasihan nanti dapat nilai dia gitu. Itu juga nggak boleh ya. Nah, kalau itu ya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau itu maksiat ngapain kita menolong dia gitu. Nah, makanya ya kuliah itu butuh belajar. Nggak boleh kita berleha-leha ya kan. Ataupun tidak disiplin tadi gitu. Nah, kalau kita berleha mau ujian nih, tapi malah kita nongki-nongki, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong ke sana kemari jalan. Jadi ujiannya nggak dapat, itu salah siapa? Salah siapa? Salah diri sendiri ya gitu. Bukan malah mencari jalan pintasnya dengan mencontek. Kayak gitu ya, Dek ya. Berarti perhatikan amalannya. Jadi amalan itu maksudnya perbuatan ya, Dek ya. Jadi perbuatan kita bisa setiap waktu dapat pahala. Kalau adik-adik mau menerapkan dua syarat ini, ikhlas karena Allah dan cara yang benar. Oke, udah siap dapat pahala dari Allah? Nah, udah ya? Nah, udah siap. Berarti adik kuliah itu pun harus diniatkan karena Allah, agar dapat pahala dari Allah. Nah, itu pahala fardu kifayah. Coba adik dapat pahala fardu ainnya lagi. Itu lebih besar lagi pahalanya tuh. Nah, jadi ya di kampus kita juga mewadahi nih teman-teman ataupun adik-adik sadonyo gitu untuk bergabung di OAG gitu. Ataupun ya berteman ataupun bersirkel dengan kakak-kakak yang ada di OAG. Nah, di situ bisa sharing and caring di situ. Oke, adik-adik. Itu adik Nur Ainun. Gimana udah tergambar, Dek? Udah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Masya Allah, sama-sama, Dek. Itu dari Ainun. Ada lagi yang ingin bertanya seputar dunia perkuliahan? Boleh? Ataupun seputar materi yang disampaikan tadi? Boleh? Siapa lagi yang belum bertanya? Nah, ini belum tergambar ya, maksudnya belum ada tergambar, tapi belum secara menyeluruh. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, dihitung 1. Nah, ayo, ada? Nah, ini khusus untuk adik itu ya, adik-adik maba. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ya untuk pengumuman pemenang door prize. Nah, di sini udah ada 2 pemenang ya. Ya, siapa ya yang paling beruntung ya? Nah, nanti door prize-nya itu dari panitia. Nah, untuk yang pertama, ya, itu yang paling aktif. Nah, itu dipilih kepada Ukti Nur Ainun. Oke. Ya, jadi selamat ya, Dek ya. Jadi Ukti Nur Ainun yang paling aktif. Nah, Kak.
Ya deh, pemenangnya itu ada jatuh kepada Ukti siapa ya? Jeng 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 jeng. Gimana Ukti Aktul? Aktul udah kadaluarsa ya, bukan maba ya. Siapa ya? Jatuh kepada Ukti Tifa Ridatul. Ya, Rihadatul Aisyah. Oke, selamat kepada Ukti Tifa. Oke, dua itu ya, dua pemenang. Nah, selamat ya, semoga ya adik-adik semangat terus sampai di dunia perkuliahan nanti. Nah, ini masih gambaran kecil ya, bagaimana menjadi mahasiswa. Nah, ini udah dikasihkan amunisi tadi, ya semoga adik-adik bisa ya nanti menerapkan ke kampus. Nah, udah tahu gimana perjalanan ya ketika menjalani kehidupan kampus tadi. Oke, itu tadi ya terkait dengan pemenang door prize. Nah, mungkin untuk pemenang door prize, kakak meminta nih sedikit testimoni adik-adik terkait dengan mengikuti acara ini. Nah, kepada adik pertama kali itu kepada Tifa, silahkan. Nah, beri testimoninya dek terkait dengan acara pada malam hari ini. Testimoni bagaimana Uni? Ya, testimoninya itu dek terkait dengan acara ini. Gimana pendapat ataupun kesan adek mengikuti acara ini? Oke, alhamdulillah saya mengikuti Zoom malam ini mendapatkan banyak sekali manfaat untuk bekal ketika besok menjadi maba atau bisa saya pada besok untuk bekal berarti kehidupan kampus itu begitu, kehidupan kampus ini begini. Jadi tidak salah arah ke jalan yang negatif. Terima kasih kepada Uni semuanya telah memberikan ilmunya kepada kami semua yang ada di sini. Semoga ilmu yang telah diberikan Uni kepada kami bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi Uni. Terima kasih Uni. Masya Allah, sama-sama adik-adik. Nah, itu dari Dek Tifa tadi ya, terkait dengan testimoninya mengikuti acara ini pada hari ini ya. Nah, oke. Selanjutnya itu kepada Dek Nur Ainun. Silakan Dek, testimoninya. Saya ngerasa bersyukur Kak pada dikasih tahu, diberitahu informasi tentang acara seperti ini. Jadi saya ngerasa lebih terbuka gitu pikirannya, lebih paham gitu mengenai dunia perkuliahan. Terutama yang seperti diberitahu sama Kak Atun tadi tentang dosen yang sedikit memberi materi itu sejujurnya saya agak shock juga Kak. Nih nyari materinya dari mana nanti kalau dosennya sedikit ngasih materi gitu. Jadi karena ada acara seperti ini dan penjelasan dari kakak-kakak sekalian, saya ngerasa terima kasih banyak Kak untuk ilmunya. Masya Allah. Ya. Udah Dek, ada lagi? Udah Kak, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk adik-adik yang telah memberikan testimoninya. Nah, ini terkait dengan acara kita pada malam hari ini. Semoga itu bermanfaat untuk adik-adik semuanya yang telah mengikuti serangkaian acara dari awal sampai akhir ya. Semoga ya ilmu yang didapatkan berkah ya bisa diterapkan dalam dunia perkuliahan. Ya semoga adik-adik enggak cuman ya mengejar ilmu dunianya, tapi kejar juga ilmu akhiratnya. Nanti di kampus bisa ketemu sama uni-uni yang ada di OAG ya, Otak Anak Gading, yaitu otak bukan sembarang otak, tapi otak untuk mencari yang bana. Jadi kita di situ nggak cuma ngerumpi doang atau ngerumpi sesuatu hal yang tidak berfaedah, tapi kita bicara di situ adalah omongan yang mendekatkan kepada ketaatan dan juga omongan yang terkait dengan ya hal-hal yang berbau dunia kampus. Jadi adik-adik jangan sampai bosan ataupun jangan sampai ya patah semangatnya untuk senantiasa belajar dan juga mengejar ilmu tadi gitu. Nah, ini luar biasa ya. Ya, ini adik-adik punya harapan yang besar, itu punya cita-cita yang besar tadi ya. Ya, pertama kali ya memang besar tadi karena ingin ya namanya tadi untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, jadi kita doakan semoga adik-adik mendapatkan ridho Allah. Semoga kuliah itu lancar dari awal sampai akhir ya, kumlot ya nanti ya sudahnya. Nah, mungkin untuk pada malam hari ini ya kita cukupkan acara kita pada malam hari ini. Ya terima kasih adik-adik yang telah mengikuti sampai selesai.
Oke, sebelum kita tutup ya kita ya. Ini ada sedikit video atau apa? Gimana OP? Ada video persembahan atau kayak gimana? Oke, untuk itu kita tutup ya acara kita pada malam hari ini ya dengan pembacaan istighfar 3 kali doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, semoga adik-adik kakak adalah orang-orang yang senantiasa haus ilmu gitu, tidak cuma ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat, dan kita juga nanti semoga bertemu juga di kampus berada dalam komunitas yang sama, berjuang untuk umat tadi gitu, untuk kebaikan kita dan juga kebaikan bersama, apalagi di dunia kampus ya sebagai agent of change. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau ada salah kurangnya mohon maaf. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dokumentasi ya. Oh, dokumentasi ya. Silahkan dibuka kameranya semuanya. Ya, bagi yang berhalangan atau kayak gimana nih? Masih ada nih yang belum buka kamera. Udah, mana nih aba-abanya nih? 1, 2, 3. Ya Allah. Sudah? Udah. Insya Allah. Nah, oke, sekian dulu. Ya, selamat beraktivitas semuanya. Jadi boleh adik-adik semuanya live ya dari Zoom. Nah, selamat menjalani kehidupan yang menyenangkan ini. Dadah. Dadah, Kak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya, Kakak. Selamat teman kalau. Khair, Dek Santi, Dek Retri, Dek Anu. Kakak, komputernya tadi ada. Tadi mau nanya. Tapi nggak bisa dulu sama si M itu. Assalamualaikum. Salam.